Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini. Kita telah mengakhiri sepanjang minggu kita beraktivitas. Mari sama-sama kita memulai akhir minggu ini dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa setiap syukur kita membawa hati kita. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita hampiri Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sungguh indah buat kita semua. Kasih-Nya melimpah bagi Anda dan saya. Bahkan sampai kemanapun kaki kita melangkah, kita pergi kemanapun, kasih Tuhan gak bakal bisa hilang dari hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, dan sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau begitu indah Tuhan, dan kasih-Mu begitu besar buat kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau sembah Engkau Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Kau begitu indah, Kau begitu besar. Yesus, Kau yang terindah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Meskipun kami berjalan melewati lembah kekelaman, namun kami percaya Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau memberikanku makan di depan lawan-lawanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bersama Tuhan kami boleh melakukan perkara yang besar, sebab Engkau penolong yang setia, penolong yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah, kami agungkan, oh Yesus. Engkau penolong yang setia. Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Selamat pagi, saya senang bisa berjumpa saudara kembali di acara I Start with Jesus, sebuah program siaran online melalui Gereja Zion Church of Christ. Saudara, saya rindu saudara terus diberkati di dalam kehidupan Anda bersama dengan keluarga, dan saudara juga dapat mengikuti ibadah kami secara onsite setiap hari minggunya, itu di jam 8 pagi dan di jam 10 pagi yang bertempat di Hotel Santika, Kelapa Gading. Dan biarlah hari ini saudara tentunya sudah diberkati oleh pujian penyembahan. Dan saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita untuk kita mendengar sabda yang Tuhan ingin sampaikan sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan baik yang Tuhan percayakan. Hari ini kami percaya kami melangkah dengan sukacita. Kami melangkah dengan kekuatan Tuhan. Dan kami punya keyakinan langkah kami tidak biasa-biasa, tetapi menjadi langkah-langkah yang ajaib dan berkemenangan. Aku serahkan setiap nama-nama mereka, semuanya diberkati. Setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ini, baik mereka dimanapun lokasinya, semuanya dijumpai Tuhan dan semuanya dilawat Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudara, judul hari ini adalah judul yang sering jadi pertanyaan begini. Seseorang menjadi percaya kepada Yesus itu karena dia yang mau datang sama Yesus atau seperti apa sebenarnya? Kenapa ada orang yang begitu langsung mau percaya Yesus, ada orang yang susah banget udah diinjilin berkali-kali kayaknya kesulitan. Nah judul hari ini adalah berbicara mengenai karunia percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pada pasal 6 ayat 65 dikatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah ini menjadi penting dan menarik tentang karunia. Karena dalam Yohanes 6 ayat 65, Yesus menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat penting. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kecuali jika Bapa yang mengaruniakan kepada orang itu. Nah, kepercayaan kepada Yesus itu bukanlah hasil usaha kita sendiri, tetapi itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini berarti iman yang kita miliki adalah suatu anugerah, sesuatu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, bukan karena usaha atau kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Nah dari ayat ini kita bisa merenungkan beberapa hal penting tentang karunia iman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus adalah tindakan Tuhan sendiri, bukan tindakan manusia. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, kepadanya, jika Bapa tidak mengaruniakannya. Berarti ini menunjukkan bahwa iman kita adalah hasil karyanya Tuhan, bukan hasil usahanya manusia. Kita ini tidak bisa menghasilkan iman kepada Yesus dari diri kita sendiri. Itu adalah sebuah tindakan ilahi yang mengubah hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengenal dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Karena dalam Efesus pada pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan dalam kasih karunia-Nya telah menggerakkan hati kita untuk percaya kepada Yesus. Nah sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuka mata rohani kita dan membawa kita kepada pengenalan akan Kristus. Nah ketika kita menyadari bahwa iman kita adalah pemberian Tuhan, maka kita akan semakin rendah hati. Kita tidak bisa bermegah atas diri kita sendiri. Karena semua yang kita miliki dalam hal iman adalah anugerah dari Tuhan. Nah, artinya dengan demikian, kita seharusnya dapat hidup dalam rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita karunia untuk menjadi orang percaya. Amin. Nah yang kedua yang dapat kita pelajari adalah percaya kepada Yesus adalah sebuah respon terhadap panggilan ilahi. Karena iman adalah hasil dari panggilan Tuhan. Ketika Bapa menarik seseorang kepada Yesus, orang itu merespons dengan iman.
Ini adalah proses supernatural, di mana Roh Kudus bekerja dalam hati manusia, meyakinkan mereka akan kebenaran Injil dan kebutuhan mereka akan keselamatan. Yesus berkata juga di dalam Yohanes 6 pada ayat 44, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan sendirilah yang memanggil dan menarik kita untuk datang kepada Yesus. Nah, tanpa panggilan ini, tanpa panggilan ilahi ini, kita akan tetap terjebak dalam dosa dan ketidakpercayaan. Jadi, jika hari ini kita bisa percaya kepada Yesus, itu bukan karena kita lebih baik atau lebih bijak dari orang lain, tetapi karena Bapa telah memanggil kita. Ini adalah alasan yang sangat besar untuk bersyukur dan untuk memuliakan Tuhan. Lalu pelajaran yang ketiga, saudara, karunia iman itu memampukan kita untuk mengenal kebenaran dan keselamatan. Kepercayaan kepada Yesus bukan hanya tentang percaya secara intelektual bahwa Yesus itu ada, tetapi tentang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Melalui iman yang diberikan oleh Tuhan, kita ini dapat mengalami hubungan yang hidup dengan Yesus. Dan hanya melalui hubungan ini, kita bisa diselamatkan. Karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan sesuai dengan Yohanes 14 pada ayat yang ke-6. Dan hanya melalui Dia, hanya melalui Yesus saja, kita bisa dapat datang kepada Bapa. Bahkan tanpa iman kepada Yesus, kita tidak bisa mengenal kebenaran Tuhan. Kita tidak bisa menikmati keselamatan. Dan tidak bisa kita hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan karunia iman ini, supaya kita bisa mengenal kebenaran. Kita bisa mengalami transformasi hidup. Dan kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Yesus. Iman ini bukan hanya tentang keyakinan, tetapi tentang perubahan hati yang mengarahkan kita kepada hidup yang dipenuhi dengan kasih, hidup yang dipenuhi dengan pengampunan, dan hidup yang dipenuhi dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Wah, Anda akan bahagia sekali menyadari akan hal ini. Yang keempat, saudara, karunia iman membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 40, Yesus berkata, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Karunia iman yang kita terima dari Bapa itu bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal. Percaya kepada Yesus berarti kita dijanjikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Iman yang Bapa karuniakan kepada kita adalah janji untuk menerima keselamatan atau menerima janji keselamatan dan menerima janji kebangkitan. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada menerima kehidupan kekal ini. Dan itulah alasan mengapa karunia percaya kepada Yesus adalah pemberian yang tidak ternilai dari Tuhan kepada kita. Dan saudara, yang kelima, tanggung jawab kita atas karunia iman yang Tuhan telah berikan. Meskipun iman adalah karunia, artinya pemberian Tuhan yang melakukan, ternyata kita juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara iman kita. Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk percaya. Namun kita dipanggil untuk terus hidup dalam iman tersebut. Kita harus bertumbuh, saudara, di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus memperdalam hubungan kita dengan Yesus. Dan kita harus terus-menerus mengandalkan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam perjalanan iman kita. Kalau saudara baca di dalam Filipi 2 ayat 12-13, di sana dikatakan, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Memang Tuhan yang memberi kita iman. Anda garis bawah itu ya, Tuhan yang memberi kita iman. Tetapi kita juga dipanggil bukan untuk diam, tetapi kita juga dipanggil untuk hidup dengan setia
dalam iman yang Tuhan telah berikan tersebut dan berusaha untuk terus bertumbuh dalam kebenaran dan kesucian. Nah, saya closing saudara, bahwa karunia percaya kepada Yesus itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat ya, kita nggak mungkin bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mengaruniakannya. Ini bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata karena kasih dan karena kasih karunia Tuhan. Makanya Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan kepada kita iman untuk dapat percaya kepada Yesus, dan melalui iman itu saudara, kita menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hari ini mari kita hidup dalam rasa syukur yang mendalam atas karunia iman ini. Marilah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus setiap hari, dan memelihara iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan setia. So, percayalah saudara, Tuhan yang memulai pekerjaan baik di dalam kita, ini dahsyat. Dia itu di dalam kita, maka dia juga akan menyelesaikannya sampai hari kedatangan Kristus sesuai dengan Filipi 1 pada ayat yang ke-6. Jadi yang memulai di dalam diri kita adalah Yesus, Tuhan sendiri, bukan kita. Semuanya berasal dari Dia, semuanya dikerjakan lagi oleh Dia, dan semuanya kembali lagi kepada Dia. Bagian kita adalah terus mengembangkan diri kita, terus mempertajam kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dengan firman Tuhan ini, mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan saudara, bersama-sama dengan saya dari tempat Anda masing-masing. Angkat rotinya, dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Baik, dari tempat Anda masing-masing, kita mau angkat anggur di tangan kita, dan dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini bersama keluarga kami termeterai menjadi warga sorga. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan, menghancurkan kuasa gelap, roh-roh jahat, rancangan-rancangan orang yang tidak benar, tidak berkuasa atas kami. Kami halau segala bentuk fitnah, kami halau segala bentuk penuduhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh korban darah Yesus, kami dijamin hidup di bumi, sama seperti di surga. Segala kutuk dari nenek moyang kami telah dihalau. Maka mulai hari ini kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Maka saya percaya saudara, ketika kita memperkatakan doa ini, ketika kita melepaskan kata-kata ini menjadi kata-kata yang luar biasa. Dan sebelumnya kita melepaskan, saya mau ajak saudara untuk kita berdoa bagi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa ngusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara, berdoa buat keluarga Anda, berdoa buat masing-masing di mana saudara berada, entah itu lokasi pekerjaan, bisnis, usaha. Lepaskan kata-kata berkat dan terjadilah seperti yang Anda percayai. Karena firman Tuhan telah memberikan ketetapan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itulah yang akan terjadi sesuai dengan Amsal 18 pada ayat yang ke-21. Nah, di layar kaca saudara ada kata-kata berkat, kata-kata yang
memberikan makna yang mendalam, kata-kata yang akan terjadi sesuai dengan apa yang Anda percayai. Kalau saudara siap untuk diberkati dengan kata-kata ini, mari bersama-sama dengan saya. Ikuti kata-kata ini, sama-sama katakan. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan closing saudara. Saya percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari arahkan hati Anda. Aminkan setiap kata-kata berkat ini menjadi milik Anda bersama dengan keluarga. Sama-sama dengan saya katakan, dan terimalah berkat ini di dalam kehidupan Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa dalam program I Start With Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong